Ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis POAC dalam organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Visi misi pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2024 menjabarkan visi misi Presiden pada tahun 2020 sampai 2024 di bidang kesehatan, yaitu visi menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Misi menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Sasaran strategi yang pertama adalah meningkatnya kesehatan masyarakat, yang kedua meningkatnya pengendalian penyakit, yang ketiga meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, yang keempat meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang kelima meningkatnya jumlah, jenis, kualitas, dan pemerataan tenaga kesehatan. Membahas tentang perencanaan, kita membahas yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Di sini adalah gambar struktur organisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa tugas dan fungsi pengorganisasian yang ada di struktur Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Sekjen atau Sekretaris Jenderal. Tugasnya menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan. Fungsinya adalah yang pertama koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan, yang kedua koordinasi dan penyusunan rencana dan anggaran Kementerian Kesehatan, yang ketiga pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, pegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan. Kedua adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya, perumusan dari pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga, dan perbaikan gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yang pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveillance, epidemiologi, dan karantina, dan pencegahan dan serta pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta penyakit kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau lainnya, atau NAPZA. Yang keempat adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yang pertama, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer. Yang kelima adalah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian. Yang keenam, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fungsinya, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh adalah Inspektorat Jenderal. Tugasnya menyelenggarakan pengawasan internal di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya, penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Kedelapan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes. Tugasnya melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan dan beralokasi di Jalan Percetakan Negara 2 Jakarta. Fungsinya, yang pertama, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi, klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, SDM dan humaniora kesehatan. Yang kesembilan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM. Tugasnya melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan SDM di bidang kesehatan. Fungsinya penyusunan dan pelaksanaan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, kesehatan di bidang perencanaan pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu SDM kesehatan. Setelah membahas perencanaan dan pengorganisasian, kita membahas tentang actuating atau pelaksanaan. Di pelaksanaan terdapat pelaksanaan menurut tujuan strategi. Yang pertama, meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat. Yang kedua, meningkatnya ketersediaan dan mutu Vayankes dasar dan rujukan. Yang ketiga, meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan, meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar, terjaminnya pembiayaan kesehatan. Yang kelima, meningkatnya sinergisme pusat dan daerah, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatnya efektivitas pengelolaan Litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk mengambil keputusan. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Laporan kinerja pada tahun 2018 ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih oleh Kementerian Kesehatan selama tahun 2015 dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2015. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian Kesehatan, yaitu yang pertama meningkatnya status kesehatan masyarakat, yang kedua meningkatnya daya tanggap atau responsif, dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Sekian dari presentasi analisis POAC. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.